Sakila, fakir. Hah? Berat. Very heavy. Sangat berat. Tengok ayat surah apa tadi? Al-Insan. Dibilang apa sini? Bismillah. Yauman Saqila. Ayat 27. Inna haula yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Manusia itu katanya. Tapi bukan warga Ponpes Pinata. Bukan? Inna haula orang Tuhan saja. Ndak ikut doh. Orang mereka itu inna haula yuhibbuna al-ajilah. Mereka itu mencintai keduniaan instan. Al-ajilah itu yang instan, yang segera. Wa yazaruna yatrukuna yada'una. Mereka mengabaikan yauman thaqila wa yazaruna wara'ahum yauman thaqila. Mereka meninggalkan hari yang sangat berat. Subhanallah. Subhanallah. Jadi itu yang dipikirkan warga emas tadi, nangis dimikirkannya. Ayat ini tadi hal itu apa ya hal? Apa ya hal tafham? Hal itu apa? Hal dakhala waktu salah. Hal itu apa Arabnya? Isim istifham. Istifham itu bertanya. Betul? Yang ditanya siapa? Nabi Muhammad. Tapi pertanyaan untuk Nabi, pertanyaan untuk umat. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Dah sampai kepadamu cerita hari kiamat? Tahu enggak hari kiamat itu? Itu maksudnya. Rasulullah jawab sambil menangis, "Na'am atani." Dijawab oleh Muhammad. Dijawabnya sambil menangis. Yang di dalam menangis ketakutan, yang di luar menangis ketakutan. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Sampaikah kepadamu cerita hari kiamat? Kalau dibuka juz 30 saja ya. Amma yatasaalun, dalamnya cerita hari kiamat. Wan nazi'ati gharqa, cerita hari kiamat di dalamnya. Abasa wa tawalla, cerita hari kiamat. Idza syamsu kuwirat, cerita hari kiamat. Idza sama'u fatarat, cerita hari kiamat dalamnya. Wailul lil mutaffifin, cerita hari kiamat. Idza sama'u syaqqat, cerita hari kiamat. Was sama'i zatil buruj, cerita hari kiamat. Was sama'i wat tariq, cerita hari kiamat. Sabbih, cerita hari kiamat. Hal ataka, inilah dia. Kemudian wal fajar, cerita hari kiamat. La uqsimu bihadzal balad, cerita hari kiamat. Sampai al-qadar, cerita hari kiamat. Al-qadar inna anzalna, bukan cerita hari kiamat. Tapi al-bayyinah, al-zalzalah, al-adiyah, al-qari'ah, at-takatsur. Al-asri tidak. Al-humazah, cerita hari kiamat. Al-ma'un, cerita hari kiamat. La haula wala quwwata illa billah. Patutnya bila mesej dari kiamat dibaca atau didengar, masuk di hati. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Orang ini mesti yakin, seyakin-yakinnya tentang hari kiamat. Subhanallah. Ada cerita anak umur 9 tahun. Cerita anak yang biasa cerita di sana anak laki, ini anak perempuan, mungkin kelas 2 kelas 3 SD. Ya, pulang sekolah yang buat homework. Apa tuh? PR ya? Dibuatnya sampai di rumah homework. Sudah itu dibentangkannya sejadah, baca Qur'annya. Datang ayahnya, "Nak," katanya, "tadi baru pulang sekolah sudah bikin homework, sekarang baca Quran."
istirahatlah dulu, kata ayahnya. Apanya anak tuh? Sadiqi Rabbi, Sadiqi Qur'ani. Subhanallah. Apanya? Sadiqi Rabbi, Sadiqi Qur'ani. Temanku Allah, temanku Al-Quran. Subhanallah. Subhanallah. Akhirnya pendek hayatnya. Dia kena kanker, diserang kanker. Ini orangnya di Saudi Arabia ini. Kemudian bapaknya bertugas di USA. USA itu mana? United States of America. USA itu Amerika. Bapaknya insinyur, pindah kerja di Amerika. Dirawatlah anak itu di sini di rumah sakit yang tercanggih. Kata dokter sama ayahnya, anak ini terjangkit kanker. Menangis ayahnya. Tahu ibunya berita ini, pingsan ibunya. Kata anak ini, ya, kenapa ayah menangis? Ibu kenapa sampai pingsan? Karena saya mau mati. Mati itu kan enak loh, katanya. Kekasih menemui kekasihnya. Kata si anak, subhanallah. Subhanallah. Lantas kata dokter paling lama usianya 6 bulan lagi, maka dia menghafal Quran, sembahyang menghafal Quran. Sebelumnya belum hafal Yasin, dia hafal Yasin. Seluruh ruhnya dicabut, dia membaca Yasin. Membaca Yasin, ruhnya dicabut, dia membaca ayat kursi. Baca ayat? Sesaat sebelumnya dicabut, dia nampak malaikat datang. Dibilang sama ayahnya, ayah, kakek seketek dulu kesana sedikit. Ini tamu ramai yang menjumpai saya dan mereka nanti akan bawa saya. Sesudah ruh saya dicabut. Nampak dia. Dalam Quran memang disebut, ada ayat dalam Quran menyatakan bahwa bila orang tuanya mau dicabut, datang malaikat menemuinya sebelum Israel menjalankan tugas. Surah Fussilat. Surahnya surah Fussilat. Ada juga dalam surah Al-Fajr. Tengok surah Fussilat ayat 30, 31, 32. Surah apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Halaman 480, 480. Surah Fussilat ayat 30, 31, 32. Kemudian suatu baca. Nah, kita mungkin kemudian saja kita terangkan ini. Kita balik kepada ayat Al-Isra tadi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kalau kita terangkan nanti Fussilat nanti hanya di sana. Mungkin sampai pukul 12 sampai pagi nanti. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami menurunkan Al-Quran, kata Allah. Ma huwa shifa, obat. Jadi kalau mau sehat jasmani, sehat rohani, bacalah Quran, hafallah Quran, walaupun tidak banyak. Tadi pagi di musola ada dikemukakan beberapa cerita orang yang berobat dengan Al-Quran. Subhanallah. Banyak ceritanya ini. Ada tadi pagi. Siapa yang ada di sana tadi pagi? Tidak ada. Kelas 1 saja ya. Cerita Umar bin Khattab, musuh yang sangat kejam, keluar rumah membawa ingin menebas Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Bersobok je kawannya. Umar, ya. Mau kemana? Kemana lagi? Cari Muhammad nih. Umar, tenang lu Umar. Saya dengar adikmu sudah masuk Islam. Selesaikan itu dulu. Jangan yang jauh dulu, yang dekat dulu.
Anak kemanakan dulu diuri. Anak anak apa punya di bangku kemanakan di diam. Kalau aku apa asal beli diam. Anak di bangku kemanakan di diam. Tengok dulu Pak lagi ke rumah adiknya orang sedang baca Quran. Wah, Umar marah. Apa yang kamu baca tadi? Tidak ada. Ada, saya dengar. Akhirnya terpaksa menyerah. Lah kena tempelan. Dapat hadiah penampar. Kata adiknya apa? Bodoh dulu, kamu tidak boleh pegang ini. Kamu najis. Innamal musyrikuna najasun. Maksudnya itu dibacanya surah apa? Ayat 1 sampai 16. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Sampai kepada fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Mana Muhammad katanya, dia ingin bersyahadah, penyakit kufur dah hanyut, penyakit syirik dah hilang, sembuh total, hanya membaca permulaan surah Toha 1 sampai 16. Itu ubek. Kalau boleh dibaca, ambil ayat pun tak apa, ambil ayat biasa dibuat, baca Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa sampai wala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'ahu fatarda. Ambil step berminum. Isya Siti Umar akhirnya dia keluar nampak dia Rasulullah sedang kalau bahasa Inggrisnya meeting. Jangan usah mendeli ya. Sedang apa? English language ya. Sedang musyawarah. Nampak ada sahabat Nabi, Umar. Wah, bahaya ini. Bawa pedang lagi. Kata sahabat Nabi, kalau Umar main-main nanti pedangnya sendiri akan memotong lehernya. Wah, kata jadi Islam itu mesti wah, jangan takut. La takhafu wa la tahzan. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Masya Allah. Akhirnya Umar bersyahadah di depan sahabat-sahabat. Subhanallah. Itu satu cerita. Cerita kedua tadi pagi sudah disampaikan ya. Syifa ini tanyanya Syifa sekarang ya. Di zaman Umar bin Khattab, Umar ini pemimpin yang sangat besar perhatiannya terhadap rakyat, terhadap umat. Kata Umar, kalau kamu sholat, tolong cari kiri kanan. Ada enggak teman yang dikenal yang tidak datang sholat? Kalau ada yang tak datang, nanti lepas sholat pergilah ke rumahnya, tanyanya apa ceritanya. Kalau dia sakit perlu bantuan, bantu dia. Kalau dia tidak sakit tapi tidak datang sholat, tegurlah dengan baik, ajak lehnya. Jadi satu ketika Umar pernah pergi ke negeri Syam. Kantor Umar di mana? Madinah. Bukan di Mekah ya? Kantornya di Madinah. Pergi ke Syam, jarak mungkin ribuan kilometer. Sampai di sini Umar biasa pergi negeri Syam, dah mengenal jemaah di sana. Suatu ketika Umar kehilangan. Mana fulan bin fulan katanya. Kata jemaah, oh
lain dulu lain sekarang katanya. Sekarang bak siang dengan malam kata jemaah. Hari-hari hanyut dengan khamar, dengan hari-hari mabuk. Wow. Kata Umar, tidak ba'adu jadinya. Lalu Umar menyuruh sekretarisnya bersurat, Bismillahirrahmanirrahim, min Umar ila fulan. Disebutnya namo keteknya, enggak disebutnya daripada kantor khalifah, bukan begitu itu. Nama kecilnya from Umar. Nah, tuh bulan. Lalu inni ahmadullah ilaih. Ceritanya kok ada dalam tafsir Qurtubi, keterangan surah Ghafir. Surah sesudah basmalah dibaca di bawah Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit tawl, la ilaha illahu ilaihil masir. Kemudian sign signature tauqi'. Tahu apa tauqi' ini? Tanda tangan di bawah. Dibilang sama yang membawa surat, posmen, bahasa Arabnya rojulul barid, posmen. Tolong serahkan surat saya ini ketika orang tidak mabuk. Jangan mabuk nanti dibuangnya, ya Quran. Nangis. Hamid, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi, pengampun dosa, wa qabilit taub, penerima taubat, zid taul, luas rahmatnya, syadidil iqab, kejam siksaannya. La ilaha illahu, tiada ilah selain Allah, ilahil masir, kamu akan kembali dibacanya. Yang tersirat dan tersurat nangisnya. Umar menyuruh kepada yang bawa surat, tolong perhatikan macam mana reaksi, macam mana respon orang ini. Tidak orang tadi dah bilang, macam mana kata Umar? Dia sudah bertaubat, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin. Kata Umar, begitulah lakukan. Kalau ada di kalangan kamu orang yang sakit jasmaninya, sakit rohaninya, ubahkan dengan Al-Quran. Ya Umar, jangan disebut-sebut keburukannya, kejelekannya. Nanti kalau kamu menyebut keburukan kita ke orang yang bermasalah, nanti iblis melike kamu. Tapi kalau kamu tegur dia, kamu istighfarkan, kamu doakan, malaikat kamu, katanya amin, kata malaikat, walak habimisil, amin, kamu akan juga diberi apa yang kamu doakan itu. Jadi dah dulu apa? Ubek. Satu tadi surah apa? Satu lagi surah Ghafir ayat 1, 2 dan 3. Betul. Iya betul, Ghafir. Subhanallah. Tadi pagi ada anak saya sudah beri atas kirah tentang cerita Umar tadi. Ada anak tu nangis, dia juga Ustaz, macam mana ya ayah saya malas sholat, nangis dia. Macam mana merawatnya? Anak tu nanti dia datang. Saya cakap, saya bilang ibu sholat, saya sholat Ustaz, ayah saya tidak sholat. Ini bisa diterapkan kaidah yang diajar Umar bin Khattab. Doakan ayah, doakan abang, kakak di sana yang bermasalah. Sebaiknya sebut namanya. Ustaz juga pernah pengalaman waktu di Brunei. Waktu di Brunei Darussalam ada jemaah datang mengadu, Ustaz, ya saya di kantor, dia ketua kantor, kepala kantor dia. Kalau di sana namanya pengarah. Kalau di sana ketua kantor, kepala kantor ya. Di kantornya katanya contohnya ada 20 orang staff, 20 orang staffnya apa?
petugas lah yang bekerja di kantornya 20 orang, tapi lain seorang selalu memperkatakan perkataan yang melukai hati orang. Lidahnya tajam bagai sembilu. Tajam bagaikan selalu terluka hati orang, melukai hati orang. Jadi kawan-kawan di kantor tidak enak, asal ngomong mesti lidahnya bagaikan. Jadi kawan-kawan tidak enak lah. Jadi kepala kantor melapor dengan Ustaz, kami di kantor ada orang itu yang sistem kontrolnya rusak. Oh, Buya tanya siapa namanya? Fulan bin Fulan. Fulan bin? Baik, tidak masalah dia. Lalu beri aja satu doa yang diajar oleh Rasulullah. Ini bisa diikuti ya. Allahumma maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Coba serta Allahumma maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dibacakan dan diniatkan untuk orang yang bermasalah tadi, Fulan bin Fulan tadi. Jadi gue cakap sama orang yang melapor, ayo kita istighfarkan dia, bapak juga dan staf di kantor juga sama-sama mengistighfarkannya. Kalau bisa pagi petang, hari ini, besok, lusa. Sesudah 2 minggu ketemu lagi, macam mana Pak? Wah, sekarang lidahnya manis bagaikan madu. Setiap tutur katanya terkawal, terkontrol, tidak ada dan melukai hati orang lain. Umpamanya apa? Istighfar. Istighfar. Dari amalan Umar bin Khattab, di sampingnya menulis surat, dibilang sama jemaah, ayo kita istighfarkan dia, kita doakan dia supaya iblisnya lumpuh total. Karena bila orang itu mendoakan temannya, sebut namanya, mengistighfarkannya, Allah maghfir lana warhamna, iblisnya tahu. Alamak, katanya, alamak, lemah lumpuh iblis. Kalau kamu mengistighfarkan orang lain yang bermasalah, kalau kamu menyebut-nyebut keburukannya, iblis strong dan light. Jadi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Syifa ini boleh kita ambil dari sejarah Umar yang merawat orang yang sudah hanyut dalam kedosaan, kemudian dikasih message, diantar message risalah tertulis, termaktub, kemudian dengan iringan doa. Cerita terakhir, bapak tuh orang Sudan. Orang mana? Sudan ini negara yang bersebelahan dengan Mesir. Mesir di atas, Sudan di bawah. Di tengah-tengahnya ini Laut Merah. Sebelah sini Saudi Arabia, sana Jordania, sana Libanon, sana Syria. Sudan siku, Mesir siku. Bapakku kena kanker. Pergi berobat ke Mesir. Berobat ke Mesir. Sampai di Mesir, kata dokter pakar kanker, bapak tidak perlu berobat lagi katanya. Bapak ini menunggu malaikat maut saja ini. Menunggu? Bapak pulanglah. Kalau bapak berobat juga, mabiah pitih je. Buang duit saja itu katanya. Tidak usah lah Pak. Jujur ini, kata. Dia pun pulang ke Sudan. Dia baca dengan istrinya surah Yasin, jam 7 kali semalam, 7 malam itu turun. Berapa kali? 7 kali, 7 malam betul? Lah 7 malam baca Yasin. Baik ke rumah sakit, tidak ada kankernya, bersih, sehat.
Dah 6 bulan, sudah 6 bulan. Kemudian dia balik ke Mesir, nak melapor tempat dokter pakar. Bapak, iko file bapak kok? Yo. Ini nomor paspor bapak, yo. Patutnya bapak dalam kubur kok. Apa yang bapak lakukan? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Saya baca Yasin. Akhirnya dokter pakar belajar dari pasiennya macam mana merawat kanker. Ini banyak ceritanya nih. Menyembuhkan, melenyapkan kanker. Subhanallah. Bukan merawat ya, mengatasinya. Itulah dia. Banyak lagi cerita ini. Ibarat tadi kalau dirantangnya kan panjang, elok le dikubur supaya pendek singkat. Yang dirantang panjang le nanti kita rentang pula dari waktu, insya Allah. Jadi kalau kita baca ayat seperti wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, boleh dibaca ikut kan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Allahumma la tuthbit la tuthbit fi qalbi aduwi wada'i waj'alil qur'anal azima shifai wadawa'i anal alil wa antal mudawi. Ini doa. Siapa yang mengajar? Ayahanda almarhum Raisul Mu'allimin di Mustarabuyah dulu waktu dia kelas 7. Buya bersebut jo ayahanda tuh ya lihin menjulu doa nafatin nih ayahanda. Doa nafatin nih. Iya cari ayah ima doana. Buya tanya tadi Buya Munir, Buya ada dapat doa tidak? Atau tidak ada ujinya? Ini face to face. Artinya, sampai tuh. Aku bukan face to face. Apa banyak? Apa jamak face to? Dari sekarang berapa mata lagi? Sudah berapa mata ini? Ratusan mata. Sekali lagi, Allahumma la tuthbit fi qalbi aduwi wada'i waj'alil qur'anal azima shifai wadawa'i anal alil wa antal mudawi. Ya Allah, jangan engkau biarkan penyakit bersarang di hatiku ya Allah. Itu artinya, jadikanlah Quran ini obat penawar bagi diriku ya Allah. Saya ini sakit ya Allah, engkau lah dokter yang merawatnya ya Allah. Anal alil artinya marid. Alil itu ilah. Ilah apa artinya? Sakit kan? Urut ilah urut sakit. Alil sahabat dengan marid. Ana al-alim, saya ini sakit ya Allah. Dalam hati itu banyak penyakit sebenarnya, tapi kadang orang tuh tahu hatinya sakit, ada yang tak tahu. Kalau tak tahu hatinya sakit, bahkan ada manusia yang enak sakit, ada juga. Statusnya kalau dia merasa enak sakit tuh, kalau enak bersaksi ini enak, ini tidak dilihatnya sakit lah tuh. Dia akan tergolong dalam fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hari-hari bertambah penyakit, bertambah fazadahumullahu marada. Walahum bima yakzibun. Jadi ya Allah,
jangan engkau biarkan hatiku sarang penyakit. Jadikan Quran syifa untuk saya dan obat juga. Waj'al Quran syifa wa dawai. Dawa dengan syifa itu sama artinya. Obat dan obat. Anal alim. Saya ini sakit ya Allah. Apa tanda sakit? Malas belajar, malas tahajud, malas baca Quran, suka buang masa. Malas itu salah satu penyakit malas. Wa antal mudawi. Engkaulah dokternya, jururawatnya, perawatnya. Kalau Allah yang merawat, tengoklah Umar tadi Pak. Bak siang dengan malam. Tengoklah sampai mabuk. Berubah secara total, secara drastis. Mudah-mudahan begitulah ya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan doa tadi. Sudah ditulis? Enggak, coba. Allahumma, coba. Tulis. Allahumma la tuthbit. Tulis. Ta, ba, ta. La tuth daripada sabata. La tuthbit fi qalbi. Fi qalbi. Aduhi. La tuthbit fi qalbi aduhi wadai. Adu itu musuh. Musuh itu apa? Syaitan, nafsu. Dai, penyakit. Waj'al Al-Quran Al-Azim. Kalau sambung waj'alil Quran Al-Azimah Shifai Wadawai. Syifa, kalau syifa kan penyembuh, dawa obat penyembuh. Anal alil. Saya ini sakit ya Allah. Setiap orang ini sakit, tapi ada yang sakitnya ringan, ada yang sederhana, ada yang parah. Wa antal mudawi. Wa antal dawa yudawi mudawi. Dawa itu merawat. Dawa obat, penyakit. Tengok bahasa Arab tuh. Penyakit. Dawa obat. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kecuali mati dan penyakit al-haram, penyakit lanjut usia. Mana dapat menahan usia? Usia berjalan. Kalau tiba giliran rambut putih, dia akan putih. Walaupun tetap putih juga. Baiklah ya. Sekali lagi, Allahumma la tuthbit fi qalbi aduwi wadai waj'alil Quran al-azim shifai wadawai anal alil wa antal mudawi. Anal alil wa antal mudawi itu boleh diulang-ulang. Anal alil wa antal mudawi. Boleh diulang-ulang. Kalau boleh menangis membacanya supaya pintu langit terbuka. Boleh dibaca waktu sujud, nangis anal alil wa antal mudawi. Dibaca sehingga kita terasa yang doa kita sudah didengar Allah, pintu langit sudah terbuka. Itu saja dulu ya. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.